senyum. Berarti dia harusnya masuk yang mana? Masuk di sini. Di verb smile. Marah, angry. Oke. Kemudian apa lagi? Kalau warna-warna itu juga termasuk sifat. Misalnya red, yellow, blue, betul. Dan lain-lain. Sekarang kita lanjut kepada black. Kita lanjut kepada contohnya ya. Contoh dari kalimat yaitu adverb. Misalnya ada subjek plus verb plus complement. Misalkan di sini subjeknya adalah Mary deh. Mary. Yang mana nih yang kita pakai? Studies ya. In her room. Siapa yang tahu subjeknya yang di sini yang mana? Verbnya yang mana? Kemudian objeknya apa? Oke, subjeknya adalah Mary. Kemudian verbnya studies. Kemudian komplementnya atau pelengkapnya adalah in her room. Nah, in her room ini siapa yang tahu ini termasuk apa? Termasuk adverb of time, place, atau manner? Oke, betul sekali. Ini termasuk adverb of place. Nah, ini sudah bisa dilihat. Ada understanding relation within sentence, yaitu ini human, kemudian ada animal, ada things, kemudian verb yang termasuk verb adalah ada read, run, help, sew, cook, see, eat, buy. Dan kemudian objek ada things, ada humans, ada complement seperti adverb of place, manner, time, dan adjective. Masih belum terlihat PPT-nya atau PowerPoint-nya? Syukurlah kalau sudah ada beberapa yang sudah bisa melihat. Mbak Ika dan Mbak Gita. Jadi baru 2 aja yang bisa lihat ya. Selebihnya belum bisa. Oh, Mbak Prima juga sudah. Syukur kalau begitu. Kemudian, wah, Mbak Grace juga sudah bisa. Baiklah kalau begitu sekarang sudah. Kemudian sekarang ke slide yang selanjutnya ya, halaman yang selanjutnya, yaitu
ini seperti yang tadi, contoh yang sudah saya kasih, yaitu ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, kalau misalnya yang di sini subjeknya Mary buys a new clothes. Mary adalah sebagai subjek, verb adalah buys, kemudian objeknya adalah a new cloth. A new cloth itu termasuknya apa ya? Termasuk keterangan tempat, waktu, atau keterangan cara, atau termasuk benda, atau termasuk adjektif. Yang mana? Ayo. Betul sekali, benda atau things. Nah, kalau misalnya kalimat yang di bawah, kita lihat sama-sama. The newspaper I read is new. Coba, yang mana subjeknya? Subjeknya yang mana? Oke, subjeknya betul sekali adalah the newspaper I read. Nah, di sini kan kita nggak ngelihat kata kerja, misalnya cook, see, read, walk, tidak ada kan? Nah, kalau begitu di mana verbnya? Ada yang tahu verbnya di sini yang mana? Betul sekali Mbak Ika dan Mbak Asna. Jadi, di sini subjeknya adalah is. Perlu diingat ya rekan-rekan semua, jika pada satu kalimat tidak bisa ditemukan verbnya, misalkan tidak ada kata read, walk, kemudian see, smile. Nah, tapi kita bisa melihat ada to be, yaitu is, am, are, were, are. Nah, berarti itulah yang menggantikan verb atau itulah yang berperan sebagai verb. Jadi, di sini subjeknya adalah the newspaper I read. Nah, I read di sini juga sebagai pelengkap. Nah, the newspaper I read is new. Jadi kalau new termasuknya apa? Baru. Yang mana itu? Termasuk adverb, adjective, things atau human? Keterangan. Keterangan waktu. Kalau keterangan waktu now. Kalau ini new. New itu baru. Baru, lama, itu kira-kira kata apa? Penanda apa? Penanda sifat. Betul sekali Mbak Ika. Jadi new itu adalah termasuk kata sifat. Sifatnya baru, sifatnya lama. Begitu. Jadi untuk kalimat yang the newspaper I read, the newspaper I read is new adalah subjeknya the newspaper I read, kemudian verbnya is, kemudian keterangannya adalah atau komplementnya atau tambahannya adalah new. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas saya lanjutkan ya. Contoh satu lagi. Yuk kita langsung ke latihannya nih biar gak bingung lagi. Nah, sekarang kita contoh satu lagi yang lain atau kita latihan bareng-bareng. Subjek tidak harus di depan ya Miss. Oh, untuk subjek karena dia fungsinya sebagai pelaku biasanya ditaruh di depan. Kita lihat di sini. Cambodian First Prime Minister Wong Hot hopes that border issues with Vietnam can be resolved by 2000. The Labor newspaper reported yesterday. Nah, coba kita lihat di sini. Find the subjects in the first column that match the predicates in the second column. Ayo. Di sini yang nomor pertama Labor newspaper. Yang mana?
Labor newspaper sebagai subjek, betul. Kemudian verbnya apa yang kira-kira sesuai? Nih, kita lihat di sini. Labor newspaper. The labor newspaper. Mana verbnya? Dari yang di sini sampai sini sampai yesterday. The labor newspaper reported yesterday. Kira-kira betul sekali. Jadi di sini subjeknya adalah labor newspaper, kemudian verbnya reported. Nah, untuk yang kedua, nama perdana menterinya Kamboja yaitu Wong Hot. Nah, Wong Hot kita lihat di sini. Kalimat yang pertama, Cambodian First Prime Minister Wong Hot hopes that border issues with Vietnam can be resolved by 2000. Yang mana nih? Wong Hot. Ayo, hope atau can be reported? Reported. Jawabannya yang mana? Kita lihat di sini. Cambodian First Prime Minister Wong Hot hopes that siapa yang tahu artinya hopes? Berharap. Iya, betul sekali. Ayo, ini jadi yang mana jawabannya pada contoh yang ini? Kalau yang melihat buku modulnya itu jawabannya ada yang salah satu. Di situ keduanya tulisannya reported, tapi seharusnya yang satu adalah, kita bisa lihat di sini dengan jelas. Ayo, yang mana nih? Karena subjeknya Cambodian First Prime Minister Wong Hot. Kemudian di sini hopes that border issues with Vietnam can be resolved by 2000. Jadi yang mana? Jawaban yang tepat adalah hopes. Karena border issue di sini ada di sini kedudukannya. Border issues with Vietnam can be resolved. Bisa diselesaikan atau bisa dilaporkan. Berarti jawabannya adalah untuk yang C sama jawabannya yang C. Untuk jawaban yang B adalah yang A, sedangkan untuk jawaban yang A adalah yang B. Sampai di sini sudah mengerti atau masih mau ada satu contoh lagi biar lebih mengerti? Satu lagi. Oke. Kita bikin satu contoh lagi ya.